Hai, kita ketemu lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal-soal biologi materi sistem respirasi pada manusia. Soal pertama, jalur manakah yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbon dioksida dari tubuh? Nah, ini merupakan fase ekspirasi, jadi kebalikan dari fase inspirasi ya. Nah, nanti karbon dioksida ini berdifusi dengan oksigen di alveoli ya, jadi startnya dari alveoli. Coba mari kita lihat anatomi sistem pernapasan kita untuk lebih jelasnya ya. Nah, ini adalah bagian paru-paru kita yang berwarna kuning ini adalah alveoli. Nah, di sanalah karbon dioksida dan oksigen berdifusi ya. Jadi diawali dari alveoli. Dari alveoli kemudian setelah berdifusi di sana, karbon dioksida akan masuk ke bronkiolus. Kemudian dari bronkiolus masuk ke bronkus. Bronkus kemudian ke trakea atau tenggorokan ya. Lalu larynx, pangkal trakea. Lalu selanjutnya bisa keluar melalui rongga mulut atau bisa melalui rongga hidung. Ya, jadi kalau kita kembali kepada soal, keluarnya karbon dioksida dari tubuh. Nah, ini diawali dari alveoli. Kemudian bronkiolus, bronkus, trakea, laring, kemudian rongga hidung ya. Jawabannya bola. Tujuan utama proses pernapasan pada manusia adalah untuk memperoleh. Nah, ini kalau ditanya untuk apa kita bernapas, nah kadang ada siswa yang menjawab untuk menghirup oksigen. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Ilmiahnya, tujuan dari kita bernapas itu adalah untuk memperoleh energi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat reaksi umum pernapasan pada tubuh manusia ya. Ini ada bahan bakar yaitu ada glukosa. Glukosa ini akan dibakar oleh oksigen ya di dalam mitokondria. Nah, di sini ada bantuan enzimnya ya, sitokrom oksidase. Hasil pembakaran glukosa akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dan akan menghasilkan energi. Ini sebagai hasil utama dari proses fotosintesis. Nah, CO2 dan air itu akan dikeluarkan ke udara ya. Dan oleh tumbuhan CO2 akan dimanfaatkan kembali untuk proses fotosintesis. Jadi kalau kita lihat soal kita ini, tujuan utama proses pernapasan pada manusia, nah itu adalah untuk memperoleh energi, yaitu energi ATP untuk aktivitas adenosin trifosfat ya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah bola. Perhatikan grafik di bawah ini. Nah, ini kalau kita perhatikan grafik pernapasan, yang manakah yang menunjukkan gerakan pernapasan pada saat orang tidur? Nah, ketika kita bernapas normal, kita hirup napas, kita keluarkan. Nah, itu grafiknya dia naik secara teratur ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bagian dari kapasitas paru-paru kita sebenarnya ya. Bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini kalau kita lihat kapasitas paru-paru kita itu ada beberapa macam dalam menampung oksigen ya. Nah, kembali kepada soal kita, ketika orang sedang tidur berarti napasnya normal ya. Nah, itu kita sebut namanya tidal volume yang ini ya. Jadi kita hirup napas, katakan kita hirup sebanyak 250 cc, nanti keluar lagi sebanyak 250 cc. Nah, ini grafiknya stabil ya. Itu kita sebut namanya tidal volume. Nah, ketika dia grafiknya naik ke atas, nah ini kita sebut namanya inspiratory reserve volume. Ya, ini adalah inspirasi maksimal, yaitu ketika kita menghirup napas yang dalam. Nah, grafiknya ketika turun, nah itu adalah expiratory reserve volume ya. Ini ekspirasi ketika kita menghembuskan napas. Dan grafik ini tidak akan pernah menyentuh residual volume, yaitu udara sisa yang ada pada paru-paru kita yang tidak pernah bisa kita keluarkan ya. Nah, kemudian untuk menghitung ya, nanti kalau ada dalam soal menghitung berapa kapasitas total paru-paru kita, nah itu penjumlahan dari expiratory reserve volume, tidal volume, kemudian inspiratory reserve volume. Kalau kapasitas total penjumlahan semuanya ya. Jadi kapasitas vital ditambah dengan residual volume. Nah, jadi kalau kita kembali kepada soal, yang manakah grafik yang termasuk pada orang yang sedang tidur ya, itu grafiknya berarti yang normal ya. Kalau kita lihat yang paling tepat di sini
tidal volume, ya. Nomor 2. Jawabannya bola. Berikut ini adalah aktivitas yang terjadi pada proses pernapasan, ya. Kemudian pernyataan di atas yang menunjukkan fase inspirasi pernapasan dada. Nah, mari kita lihat. Mekanisme pernapasan dada menyangkut inspirasi dan ekspirasinya, ya. Satu hal yang penting kita ingat bahwa alat untuk pernapasan dada itu adalah musculus intercosta, otot antar tulang rusuk, ya. Nanti kalau pada pernapasan perut namanya otot diafragma, ya. Nah, pada saat inspirasi, musculus intercosta, ya, atau otot antar tulang rusuk, dia akan berkontraksi. Nah, kalau dia berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat ke atas. Ini menyebabkan volume rongga dada akan membesar. Nah, membesarnya rongga dada akan membuat tekanan udara dalam rongga dada turun. Sehingga udara yang kaya oksigen akan masuk ke paru-paru. Dan terjadi pertukaran gas, ya. Nah, pada saat ekspirasi terjadi hal kebalikannya, ya. Jadi kita ingat fase inspirasinya. Pada saat ekspirasi terjadi hal kebalikannya, ya. Misalnya tulang rusuknya kalau di sini berkontraksi, di sini berarti relaksasi, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, ya, hal yang terjadi pada pernapasan dada saat inspirasi, ya, berarti saat masuknya oksigen ke dalam paru-paru kita, ya. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, ini betul. Nomor 2, otot diafragma, ini untuk pernapasan perut, ya, jadi salah karena ini diminta pernapasan dada. Nomor 3, tulang rusuk terangkat, nah ini akibat dari berkontraksinya otot antar tulang rusuk tadi. Nomor 4, rongga dada membesar. Ini betul, ya. Dan tekanan udara turun, ya, sehingga udara masuk. Nomor 5, tekanan udara jadi besar. Ini salah, ya. Ini saat terjadi ekspirasi. Nomor 6, udara masuk ke paru-paru. Ini betul, ya. Jadi yang betul adalah nomor 1, kemudian nomor 3, 4 dan 6, ya. Jawabannya alfa. Perhatikan gambar hasil percobaan pernapasan seorang penyanyi seriosa berikut. Nah, ini adalah kapasitas paru-paru, ya, seperti pada penjelasan kita sebelumnya, ya. Volume vital paru-paru penyanyi tersebut adalah, nah mari kita lihat beberapa jenis kapasitas pada paru-paru kita. Yang pertama, tidal volume, ini adalah volume pernapasan biasa. Pada grafik ini kita bisa lihat bahwa berapa tidal volume dari penyanyi seriosa ini. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa grafiknya dari angka 2200 kemudian naik ke 2800, turun lagi, ya. Jadi ada marginnya di sini tidak melebihi, ya. Nah, itu berarti kalau kita lihat tidal volumenya itu sebesar 2800 dikurang 2200, itu sama dengan 600 ml, gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi IRV-nya atau inspiratory reserve volume, ya. Ini adalah kapasitas ketika terjadi inspirasi maksimal, ya. Grafiknya setelah tadi dia tidal volume, dia naik ke atas yang ini, ya. Nah, ini kita sebut namanya volume komplementer atau IRV, ya. Nah, itu berarti batas atasnya itu adalah 5.800, kemudian di bawah 2.800, yaitu berarti selisihnya 5.800 dikurang 2.800 itu sama dengan 3.000 ml. Nah, kemudian coba kita hitung lagi ERV-nya atau expiratory reserve volume, ya. Ini adalah ekspirasi maksimalnya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa batasnya ERV ketika grafiknya turun itu ada di angka 1000, ya. Berarti kalau kita hitung 2200, ya, dikurang 1000 itu sama dengan 1200 ml. Nah, itu besar ERV-nya, ya. Nah, kalau volume residualnya itu berarti 1000 dikurang 0, yang ini, ya. Kalau kita lihat di grafik ini itu ada di sini. Nah, itu besarnya residual volume atau udara sisa, ya. Nah, sekarang kita hitung volume vital, ya. Volume vital itu rumusnya adalah tidal volume ditambah IRV tambah ERV, ya. Jadi kalau kita lihat dari rumusan kita ini, itu berarti 600 ditambah dengan 3000, ya. Ini ditambah 1200 itu sama dengan 4800. Nah, itu adalah
jawaban untuk soal kita ini ya. Kalau seandainya pada soal yang lain ditanya kapasitas total, itu adalah penjumlahan kapasitas vital ditambah dengan residual volume. Ya, itu berarti ditambah dengan 1000, jawabannya adalah 5.800. Ya, jadi kalau kita kembali kepada soal, berapakah volume vital dari paru-paru penyanyi tersebut? Nah, itu jawabannya adalah 4.800 ml ya. Jawabannya dadu. Perhatikan gambar bagian dari paru-paru berikut ini. Nah, ini diminta huruf H, yaitu apa ya? Ini tidak terlepas dari sistem anatomi pada respirasi tadi. Ya, ini kita lihat kembali. Ada alveoli, kemudian bronchiolus, lalu ada bronchus, ya, trakea, laring, rongga mulut dan rongga hidung. Ya, yang ditunjuk pada label H ini itu adalah alveoli ya, tempat pertukaran gas antara O2 dengan CO2. Dia akan bertukar di sana secara difusi. Jawabannya adalah Charlie. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Nah, ini disajikan sebuah tabel frekuensi respirasi denyut nadi per menit ya. Ketika santai frekuensinya 22, kemudian ketika dia berlari-lari frekuensi respirasinya 34 ya. Dia meningkat. Kemudian setelah naik turun tangga semakin meningkat lagi. Demikian juga denyut nadinya ya, dia berbanding lurus. Nah, biasanya sistem pernapasan kita itu sangat berkaitan erat dengan sistem respirasi ya. Kalau denyut pernapasan atau denyut nadi meningkat, respirasinya juga akan meningkat untuk mengimbangi metabolisme tubuh ya. Jadi kalau kita lihat pada soal kita ini, faktor yang mempengaruhi laju pernapasan ya pada manusia itu terutama bisa aktivitas seperti pada soal kita ya. Bisa juga emosi tubuh atau keadaan tubuh kita ya. Misalnya orang yang sedang kaget atau pucat ya, itu pasti frekuensi bernapasnya akan bertambah. Usia juga mempengaruhi. Ya, misalnya bayi dengan orang dewasa ya. Kalau pada bayi yang baru lahir itu denyut nadinya itu berkisar 144 kali per menit. Pada orang dewasa itu berkisar denyut nadinya itu ada yang berkisar 120 per 80 ya. Nah, jadi lebih sedikit dia ya. Bayi itu metabolismenya cepat sekali. Jadi denyut nadinya lebih cepat. Suhu lingkungan juga akan mempengaruhi laju metabolisme kita termasuk respirasi. pH darah ya. Kadar O2 dan CO2 juga kadar hemoglobin. Jadi kalau kita kembali kepada soal berdasarkan tabel ini, nah ini berarti yang paling tepat adalah aktivitas ya yang mempengaruhi naiknya frekuensi pernapasan dan denyut nadi kita. Jawabannya dadu. Perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia adalah, nah ini konsep atau dasar perbedaan antara pernapasan dada dengan pernapasan perut itu adalah alat atau organ yang terlibat ya. Yang lainnya sama. Pada pernapasan dada, alatnya itu adalah musculus intercosta atau otot antar tulang rusuk. Nah, kalau pada pernapasan perut, alatnya adalah otot diafragma. Itu yang membedakannya ya. Nanti yang lainnya sama ya. Masing-masing ada fase inspirasi, ada fase ekspirasi. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, keberadaan dari pernapasan dada dan pernapasan perut, nah itu salah satu perbedaannya adalah karena alatnya ya. Yang pertama kalau kita lihat di sini, pada pernapasan dada itu adalah yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Dia akan berkontraksi saat inspirasi dan tulang rusuknya akan terangkat. Kemudian pada pernapasan perut, alatnya adalah otot diafragma. Dia akan berkontraksi saat inspirasi, kemudian diafragma akan mendatar. Nah, di sini dia berbeda untuk pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, tetapi kalau kita lihat yang berikutnya, volume rongga dada, tekanan udara untuk fase berikutnya dia sama. Ya, jadi kalau kita lihat pada tabel ini, volume rongga dada saat inspirasi akan membesar, tekanannya turun. Ya, baik pernapasan dada maupun pada pernapasan perut ya. Jadi alat yang membedakannya pernapasan dada dan pernapasan perut itu adalah musculus intercosta dan otot diafragma. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pembeda antara pernapasan dada dan pernapasan perut, nah itu adalah pada alat yang terlibat ya, yaitu pada pernapasan dada dia memakai musculus intercosta atau otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernapasan perut dia memakai otot diafragma ya. Jawaban yang paling tepat adalah alfa.
Radang pada membran mukosa rongga hidung yang menyebabkan bengkak dan mengeluarkan banyak lendir disebut. Nah, ini kita sudah masuk ke gangguan pada sistem respirasi manusia ya. Beberapa gangguan atau penyakit yang sering ya menyerang sistem respirasi kita itu antara lain ada emfisema ya. Option A itu emfisema itu adalah ukuran atau penampakan permukaan alveoli yang tidak normal. Dan ini akan mengganggu proses difusi oksigen. Kemudian rinitis, ya, inilah yang dimaksud soal kita, yaitu radang pada membran mukosa rongga hidung. Asidosis itu adalah gangguan pengangkutan CO2 dari jaringan ke alveoli. Dan ini akan menyebabkan asid atau pH darah menjadi turun. Asfiksia itu adalah gangguan pengangkutan oksigen dari alveoli ke jaringan tubuh. Difteri itu adalah infeksi sistem pernapasan, ya, misalnya pada trakea yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Ada juga yang kita sebut namanya TBC, ya, ini infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Asma itu adalah penyempitan pada bronkus. Ini bisa disebabkan oleh alergen seperti suhu, debu, partikel, serbuk sari, dan lain-lain. Jadi kalau kita kembali kepada soal, radang pada membran mukosa rongga hidung yang menyebabkan bengkak dan mengeluarkan banyak lendir. Nah, itu kita sebut namanya rinitis. Ya, jadi jawabannya adalah bola. Gangguan atau penyakit dalam sistem pernapasan diantaranya, nah seperti tadi nomor sebelumnya, ini adalah jenis-jenis penyakit yang sering melanda atau mengganggu sistem pernapasan manusia. Ya, kita lihat opsi A. Pneumonia itu adalah penyakit pada sistem pernapasan. Pertusis itulah batuk rejang, ya, juga mengganggu sistem pernapasan. Tetanus ini adalah penyakit yang menyerang organ tubuh, ya, tetapi bukan pada sistem pernapasan. Ini disebabkan oleh misalnya seperti bakteri Clostridium tetani. Ya, ini menyebabkan tetanus, ya, misalnya kaki atau tangan kita yang luka lalu infeksi. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, ya. Ini salah, ya. Ini bukan gangguan pada sistem pernapasan ini, ya. Di opsi A itu salah. Yang B, pneumonia betul. Laringitis itu radang pada larynx, pangkal tenggorokan, ini pada sistem pernapasan. Malaria ini bukan pada sistem pernapasan, ya. Ini menyerang sel darah merah, ya. Ini sistem sirkulasi. Yang C, faringitis betul. Asma betul juga. Bronkitis ini juga betul. Ini tiga-tiganya gangguan pada sistem pernapasan, ya. Yang D, tuberkulosis betul. Bronkitis juga betul. Diabetes mellitus ini salah. Ini penyakit kencing manis, ya. Ini mengganggu sistem ekskresi, ya, utamanya misalnya pada ginjal. Yang E, asma betul. Uremia salah, ya. Faringitis betul. Uremia itu adanya kadar urea pada urin, ya. Jadi ini kaitannya ke sistem ekskresi, ya. Jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.